Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah di channel Kepoin ID. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan tinjauan manajemen, lanjutan dari materi audit internal. Bagi kalian yang belum menonton video tentang penjelasan audit internal, silahkan cek di atas ini ya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Dan berikan like kalian, target 2000 like, agar saya semakin semangat untuk membuat video tentang akreditasi, tentang peningkatan mutu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Baik smart people, ya kita akan lanjut tentang pertemuan tinjauan manajemen. Bagi kalian yang telah melaksanakan audit internal, lanjutan dari audit internal yaitu melaksanakan pertemuan tinjauan manajemen. Mari kita dalami atau kepoin apa-apa saja sih yang ada dalam pertemuan tinjauan manajemen. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi pengertian dari pertemuan tinjauan manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh pengelola manajemen di FKTP dan dipimpin oleh penanggung jawab mutu. Pertemuan ini dilaksanakan secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau penyelenggaraan kegiatan di FKTP dengan maksud untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan atau penyelenggaraan kegiatan. Bagaimana sih karakteristik pertemuan tinjauan manajemen? Jadi pertemuan tinjauan manajemen itu yang pertama dilakukan secara periodik minimal 2 kali dalam setahun. Saya ulangi bahwa pertemuan tinjauan manajemen ini minimal dilakukan 2 kali dalam setahun, boleh 4 kali ya per triwulan, jadi boleh 2 kali tergantung bagaimana kondisi dari peningkatan mutu di puskesmas. Kemudian yang kedua yaitu direncanakan dengan baik ya. Sebelum menyelenggarakan pertemuan ini, penanggung jawab mutu harus membahas dengan kepala puskesmas atau kepala FKTP tentang rencana penyelenggaraan pertemuan tinjauan manajemen ya. Jadi sebelumnya direncanakan dulu bersama kepala puskesmas. Dalam pembahasan dengan kepala puskesmas itu didiskusikan tentang tujuan, waktu, jadwal penyelenggaraan, agenda, input tinjauan, proses tinjauan, dan luaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu didokumentasikan dengan baik. Setiap kegiatan di puskesmas yang berupa pertemuan itu harus terdokumentasi dengan baik ya. Ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen ya, ada foto atau video ya, seperti itu. Sebelum menyelenggarakan pertemuan ini, penanggung jawab mutu membahas kegiatan pertemuan ini harus didokumentasikan dengan baik, mulai dari undangan pertemuan, daftar hadir, agenda pertemuan, proses pertemuan, notulen, pelaksanaan pertemuan, dan rekomendasi hasil pertemuan ya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi efektivitas penerapan dalam sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu atau kinerja ya. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan UKP dan penyelenggaraan kegiatan UKM. Kemudian yang keenam, membahas perubahan yang perlu dilakukan ya. Jadi dalam pembahasan ini ya, menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan. Jadi perubahan dapat berupa perbaikan sistem pelayanan, sistem manajemen mutu, sistem manajemen, dan prosedur maupun kebijakan. Kemudian yang ketujuh, hasil pertemuan harus ditindaklanjuti teman-teman ya. Jadi pertemuan ini harus dibuat rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat ya. Kemudian yang kedelapan yaitu pelaksanaan tindak lanjut haruslah dipantau ya, harus selalu dipantau. Penanggung jawab mutu bersama dengan tim mutu mempunyai kewajiban untuk memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tinjauan manajemen. Kemudian yang kesembilan, pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam pertemuan. Jadi semua yang terkait dengan
peningkatan mutu di puskesmas yang terkait dengan yang diaudit, ya, itu harus diundang di dalam pertemuan tinjauan manajemen ini. Kemudian yang ke-10, pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, ya. Jadi sebelum melanjutkan pertemuan tinjauan manajemen, itu harus membahas dulu hasil dari tindak lanjut pertemuan sebelumnya, ya, agar nanti ketika ada kekurangan di pertemuan sebelumnya, ya, evaluasi dari tindak lanjut manajemen, ya, perbaikan sebelumnya itu bisa dibahas kembali di pertemuan selanjutnya, ya, agar bisa mendapatkan solusi yang lebih efektif. Kemudian dilaksanakan yang ke-11, ya, dilaksanakan dengan agenda yang jelas. Agenda pertemuan tinjauan manajemen haruslah disusun oleh penanggung jawab mutu, ya. Jadi agendanya itu harus jelas, terstruktur dan sistematis. Ya, kemudian yang ke-12, karakteristik yang ke-12 yaitu menghasilkan luaran atau output berupa rencana perbaikan, rencana peningkatan kepuasan pelanggan, rencana pemenuhan sumber daya, rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan yang diminta oleh pelanggan, ya. Jadi semuanya berdasarkan atas, ya, permintaan dari pelanggan. Siapa sih pelanggan di puskesmas? Ya, tidak lain, tidak bukan adalah pasien dan masyarakat sekitar wilayah kerja puskesmas itu sendiri. Baik teman-teman, apa sih tujuan dari pertemuan tinjauan manajemen? Jadi pertemuan tinjauan manajemen ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu melalui pembahasan permasalahan yang terkait dengan operasional FKTP secara bersama-sama, melibatkan kepala FKTP atau kepala puskesmas, kepala tata usaha, penanggung jawab mutu, tim audit internal, penanggung jawab Pokja admin, ya. Kalau sekarang KMP, ya, bukan admin lagi, ya. Kemudian penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, dan unit yang dilakukan audit. Pertemuan tinjauan manajemen itu dilaksanakan secara berkesinambungan. Kemudian kita masuk di agenda pertemuan tinjauan manajemen, ya. Pertemuan tinjauan manajemen oleh penanggung jawab mutu harus menyusun agenda sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan oleh penanggung jawab mutu. Jadi pada pembukaan pertemuan tinjauan manajemen ini, penanggung jawab mutu itu menyampaikan tujuan dan agenda pertemuan tinjauan manajemen. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penanggung jawab mutu. Kemudian yang kedua, pengarahan oleh kepala FKTP atau kepala puskesmas. Jadi di sini kepala puskesmas atau FKTP diberi kesempatan untuk memberikan arahan pada pertemuan tinjauan manajemen untuk menyampaikan prioritas permasalahan yang perlu dibahas dan prioritas perbaikan yang akan dilakukan oleh puskesmas. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu, ya. Jadi semua hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu yang berupa rekomendasi, tindak lanjut dan hasil-hasil yang sudah dicapai serta hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut haruslah dibahas dalam pertemuan ini, ya. Tindak lanjut yang belum dapat diselesaikan perlu dibahas kembali untuk mengatasi hambatan yang ada dan mencari solusi yang efektif. Kemudian yang keempat, membahas hasil audit internal, ya. Jadi agenda yang keempat yaitu pembahasan hasil audit internal. Nah, hasil audit internal yang lalu itu yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya, itu dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Hasil audit internal terutama yang belum dapat diselesaikan perlu dibahas pada pertemuan tinjauan manajemen untuk dapat ditindaklanjuti, ya. Jadi yang dimasukkan dalam agenda ini, ya, hasil yang tidak yang belum menemukan solusi, ya, belum menemukan tindak lanjut yang efektif. Nah, itu dibahas di pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian yang kelima yaitu pembahasan umpan balik atau keluhan pelanggan, pasien atau masyarakat, ya. Umpan balik pelanggan atau pasien dan masyarakat itu adalah upaya untuk menanggapi umpan balik, ya, yang harus dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian yang keenam, pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan. Nah, bagi teman-teman yang teman-teman di puskesmas yang sudah menjalankan
survei kepuasan pelanggan, survei kepuasan pasien, masyarakat. Itu hasil surveinya perlu disampaikan dalam pertemuan tinjauan manajemen ya, untuk ditindaklanjuti dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan dari pasien atau masyarakat. Yang ketujuh yaitu pembahasan hasil penilaian kinerja ya. Nah, pertemuan tinjauan manajemen membahas capaian kinerja selama 1 semester ya, paling minimal selama 1 semester untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan 1 semester mendatang. Jadi perubahan strategi dalam mencapai target kinerja dapat dibahas dalam pertemuan ini. Kemudian yang kedelapan, masalah-masalah operasional yang terkait dengan sistem manajemen mutu atau pelayanan UKM dan UKP. Kemudian yang kesembilan, rekomendasi untuk perbaikan. Jadi keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan dalam pertemuan manajemen ini dapat menghasilkan rekomendasi ya untuk ditindaklanjuti ya. Jadi hasil-hasil pemecahan masalah itu ya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti di kemudian hari. Kemudian yang ke-10, rencana perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan. Jadi berdasarkan rekomendasi ini disusunlah rencana perbaikan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi tindak lanjutnya itu berupa kegiatan ya, jangan abstrak ya. Kemudian yang ke-10 penutup ya, penanggung jawab mutu itu menutup pertemuan dengan membacakan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi pertemuan tinjauan manajemen ini itu adalah hajatannya penanggung jawab mutu. Jadi penanggung jawab mutu di sini yang membuka dan menutup kegiatan pertemuan tinjauan manajemen atau rapat tinjauan manajemen. Oke, lanjut kita melihat inputnya ya. Apa saja sih yang akan dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen ini? Itu yang pertama, hasil audit internal ya. Tim audit internal menyampaikan laporan audit internal dan menyampaikan hasil-hasil audit internal, terutama temuan-temuan yang belum dapat diselesaikan ya. Kemudian yang kedua, umpan balik yang disampaikan oleh pelanggan atau pasien dan masyarakat. Umpan balik pelanggan yang diperoleh itu antara lain dari kotak saran, keluhan yang disampaikan oleh pelanggan melalui sosial media, WhatsApp atau lain-lain. Jadi di sini itu disampaikan di pertemuan ini. Kemudian hasil temu kader juga dan mekanisme lain yang dilaksanakan di puskesmas dibahas untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Kemudian yang ketiga, kinerja pelayanan, baik kinerja hasil maupun kinerja proses ya. Ingat bahwa kinerja itu adalah prestasi kerja ya. Ada hasilnya, ada prosesnya. Jadi capaian kinerja itu dibahas pada pertemuan untuk menindaklanjuti kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan. Makanya dalam pertemuan tinjauan manajemen itu juga dibahas indikator kinerja ya untuk perbaikan ke depannya. Kemudian yang keempat, status tindakan perbaikan maupun pencegahan yang dilakukan ya. Tindakan perbaikan maupun pencegahan yang telah dilakukan juga perlu dibahas, baik hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang belum dicapai. Kemudian yang kelima, tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu ya. Hasil tinjauan manajemen yang lalu itu dibahas untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. Hambatannya dibahas untuk dilakukan upaya mengatasi hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang lalu ya. Jadi dibahas kembali di sini ya. PDSA itu harus berjalan. Kemudian yang keenam, kebijakan mutu, kebijakan pelayanan UKP dan penyelenggaraan kegiatan UKM ya. Berdasarkan pembahasan pada pertemuan tinjauan manajemen, kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan dapat diubah dalam upaya perbaikan kinerja ya. Lagi-lagi PDSA harus berjalan ya, bukan hanya PDCA tapi PDSA juga harus berjalan. Kemudian yang ketujuh yaitu perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu ya, sistem pelayanan UKP dan penyelenggaraan kegiatan UKM ya. Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan, perubahan juga dapat dilakukan baik dalam sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKP, sistem manajemen dan sistem penyelenggaraan UKM. Kemudian outputnya seperti apa sih ya? Setelah dilaksanakan pertemuan tinjauan manajemen, maka dapat diambil keputusan dan tindakan manajerial yang terkait dengan
Yang pertama itu peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan UKP dan sistem penyelenggaraan kegiatan UKM. Kemudian yang kedua, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, identifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKP maupun sistem penyelenggaraan kegiatan UKM. Yang keempat, penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut perbaikan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan PTM. Ya, teman-teman harus memperhatikan ini ya, agar supaya dalam melaksanakan kegiatan ini itu bisa lebih efektif ya dan efisien. Oke, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen ini perlu dituangkan dalam standar operasional prosedur. Jadi untuk itu langkah-langkah ini dimasukkan dalam standar operasional prosedur yang memuat antara lain beberapa langkah sebagai berikut. Jadi tolong bagi teman-teman di Puskesmas itu bisa memasukkan ini dalam SOP ya. Yang pertama, langkah pertama itu penanggung jawab mutu bersama dengan kepala FKTP menyiapkan pertemuan tinjauan manajemen berupa rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang diundang dalam pertemuan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu penanggung jawab mutu mengundang peserta pertemuan ya. Siapa-siapa peserta pertemuannya itu kepala Puskesmas atau kepala FKTP, kepala tata usaha, para penanggung jawab atau koordinator, tim audit internal, unit yang dilakukan audit, dan pelaksana terkait ya. Pelaksana terkait adalah peserta yang harus diundang dalam pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian langkah ketiga yaitu penanggung jawab mutu memimpin pertemuan sesuai dengan agenda yang telah disusun. Ya, pertemuan itu diawali dengan pembukaan oleh penanggung jawab mutu, kemudian ditutup oleh penanggung jawab mutu juga. Kemudian dilanjutkan arahan kepala Puskesmas dan untuk seterusnya dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disusun tadi. Kemudian yang keempat yaitu penanggung jawab mutu memberikan simpulan hasil pertemuan. Pada akhir pertemuan, penanggung jawab mutu menyampaikan simpulan, rekomendasi, dan garis besar rencana tindak lanjut yang akan dilakukan termasuk batasan waktu untuk melaksanakan tindak lanjut. Jadi, pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut ini harus diberikan target waktu kapan terakhir bisa dilaksanakan agar pelaksananya itu bisa menyusun rencana yang efektif, yang efisien. Oke, kemudian langkah yang kelima yaitu penanggung jawab mutu melakukan pemantauan perbaikan setelah pertemuan tinjauan manajemen ya. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen itu dipantau oleh penanggung jawab mutu. Oke, itu adalah langkah-langkah persiapan yang harus dilaksanakan dalam pertemuan tinjauan manajemen. Dengan memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan tadi ya, penanggung jawab manajemen mutu mempunyai peran penting dalam persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut pertemuan ya tinjauan manajemen ya. Setiap pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen harus memiliki bukti pelaksanaan terdiri dari undangan, daftar hadir, notulen, agenda, materi tinjauan, dan rencana tindak lanjut. Bagi Puskesmas, pertemuan tinjauan manajemen dapat menyesuaikan dengan agenda logmin bulanan yang menjadi sarana pertemuan tinjauan manajemen. Akan tetapi, jika misalnya waktunya luang untuk melaksanakan PTM itu sendiri, jadi itu bisa dilaksanakan di luar dari kegiatan logmin bulanan. Kemudian masukan atau input pertemuan tinjauan manajemen tadi harus dibahas dalam lokakarya mini dan harus diperoleh output yang sesuai. Jadi bisa dipisahkan dari kegiatan lokakarya mini, bisa juga dilaksanakan saat kegiatan lokakarya mini ya, tergantung bagaimana situasi dan waktu di Puskesmas. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan pembahasan terkait akreditasi seperti ini, silahkan di like.
bagikan ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Serta jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini ya. Dan jangan lupa juga di like agar saya makin semangat untuk membuat video-video terkait akreditasi ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di pembahasan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan